Oke, pagi Sob. Iya, Pagi. Gua Budi, ya Shalom. kan? Kita mau wawancara dikit nih, Sob, ya kan? Monggo. Sob ini teman basket gua di Manahan Pagi Basket dan gua kali ini mau bikin konten sama dia nih karena kebetulan kita mau bikin podcast ya nih ya. Asik. Oke, Sob bisa perkenalkan diri kamu nggak Sob sama cerita dikit nih tentang perjalananmu sampai ke sekarang ini. Gitu. Oh, bisa. Halo, Shalom and Friends ya. Nama saya Sobi, Mm-mm. tapi nama aslinya Wahyu Wirowo dan mulai dari kecil dipanggilnya Sobi oleh saudara dan teman-teman. Sebenarnya kalau mau menceritakan saya sekarang jadi orang Solo mulai tahun 2020 semenjak pandemi. KTP kakak warga Solo loh. Terus ya yang menarik adalah saat ini saya masuk podcastnya brother saya Solung yang kenal di basket Manahan Pagi. Kalau cerita mengenai saya sih panjang banget ya, cuman dibuat runut aja deh. Before pandemic sama setelah pandemic. Jadi kalau singkat kata itu before pandemic saya itu kesibukan sehari-hari IO di Jakarta. Terus kalau mau dirunut lagi sebelum saya di Jakarta, saya dulu experience di record label namanya Seven Music. Itu nanti googling aja Seven Music itu apa aja sih nanti dari segi description kerjaannya. Terus pernah juga di media itu saya di Divertone Jakarta itu di M Solving Company. Sebelumnya lagi ditarik lagi saya juga pernah di Bank Danamon 4 tahun lulus kuliah Oh sempat di di bank berarti. sempat di Sempat di bank. bank. Bagian apa nih kalau mau tahu? Saya di personal banking officer. Personal banking officer. Jadi lulus kuliah dulu Itu tahun mah berapa Sob itu? wah itu 2005. 2005. 2005. Jadi kalau agak aneh nih dari sisi kuliahnya kalau lulus 2005. Padahal saya sebenarnya angkatan 95. Jadi 10 Angkatan tahun 95. kuliah. Oh, 10 tahun Tahun ngapain aja nih kuliah. 10 Nah, tahun. itu gara-gara basket juga nih jadi 10 tahun. Jadi waktu saya 95 masuk kuliah, itu saya sempat kecelakaan basket. Oh, kecelakaan Jadi basket. Wow. dulu kan punya cita-cita sebenarnya pengen jadi atlet, nggak kayak begini. Pengennya jadi atlet bola basket zaman Kobatama. Ngomong-ngomong nih guys, dia mirip sama Mario Wusang nggak nih? Kita sering-sering teman-temannya sering nyebut dia Mario Wusang ya kan? Karena pakai headband doang sebenarnya. Iya. Bisa aja tuh. Kayaknya dia pakai kupluk ya. Kalau headband persis Mario Wusang. Oke lanjut bro, gimana bro? Saya itu passion di basket, tapi juga cita-cita terhenti di basket juga. Oh Karena cita-cita terhenti di pengennya basket. dari dulu maksudnya pengen jadi atlet basket profesional lah. Oke. Dulu juga sempat beberapa kali latihan di klub basket di Malang namanya Bima Sakti. Bima Sakti. Bima Sakti, habis itu di sela-sela latihan saya sempat main santai, justru pas main santai saya kecelakaan. Kecelakaan jatuh kena belakang dan membuat saya kepala kena saraf kan, kepala bengkok, badan begini, kaki bengkok. Jadi saya 3 tahun pengobatan di Jogja. Sampai 3 tahun tuh. Iya, jadi otomatis kampus buat dilupain lah. Tapi itu sadar nggak Sob? Waktu sadar ya. Sadar cuman kesiksa banget rasanya. Bayangin aja ketemu ngobrol begini kan kayak lirik ngobrol cuman kepala ke sini ya kan. Sini olah pegel terus ini juga maju terus. Kaki jalan juga nggak center. Nah, tips juga deh buat teman-teman deh kalau basket tuh sebenarnya adalah olahraga yang keras sih. Full body contact. Jadi diwajibkan untuk punya balancing yang bagus di basket. Walaupun ujung-ujungnya tetap nanti lawan kita mainnya seperti apa ya. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian kecelakaan basket sembuh. 3 tahun kemudian berarti 98 saya kuliah lagi sempat setahunan di kampus yang lama. Kemudian saya pindah ke kampus Brawijaya jadi mahasiswa baru di situ, jadi ngulang bersama adik-adik kelas di suasana yang baru, tapi asik, seneng dan main basket lagi masih tetap ngotot. Basket lagi. Masih tetap ngeyel, cuman cita-citanya udah dipendem. Kamu jadi atlet sekedar main di kampus, kita turnamen antar kampus nasional waktu itu. Terus kemudian
2000 2002 pensiun di kampus, lanjut melatih basket di kampus. Yang saya latih waktu itu tim wanita. Terus setelah itu juga sambil kerja saya di kampus tuh sambil ikut pertama kali event organizer tuh di kampus. Saya jadi kru, angkat-angkat sound, terus kemudian setting lighting, kabel dan lain-lain lah, nyiapin meja untuk registrasi. Jadi di situ saya pertama kali tahu tentang IO dan saya tertarik belajar IO di sana. Ikut IO lama saya namanya Buto Organizer. Sambil jalan juga karena emang seneng aktif di kehidupan, saya nggak cuman ikut IO, di setelah IO saya jadi SPG Marlboro. Jadi jualan rokok Marlboro juga. Ya. Banyak nih pengalamannya guys. Campur aduk lah. Terus lagi di kuliah, selesai kuliah ya sudah, habis itu stop semua, lulus 2005 lulus, saya langsung daftar apply ke bank ya. Alhamdulillah langsung diterima di Bandung untuk kerja di Bank Danamon. Itu awal karir saya itu selama 4 tahun di situ dan berlanjut tadi seperti di awal. Dari Bank Danamon terus bikin manajemen 2005 sampai 2009 ya. Nah 2009 sampai 2020 nih apa nih? Wah, itu campur aduk tuh. Jujur, jadi sempat 2009 langsung buat manajemen artis sendiri dengan band, MC, band lokal Jakarta, MC lokal Jakarta, terus DJ, dancer. Waktu itu saya kumpulin jadi satu portofolio. Saya buatin portofolio untuk mereka. Kemudian saya mulai offering ke beberapa company sama ke public entertainment service lah, kayak misalnya di Horeca ya, Horeca. Kita publish ke Horeca dan itu bisnis mulai kebangun dan akhirnya saya di calling oleh label, termasuk label besar juga, label record besar di Jakarta namanya Seven Music, yang artisnya waktu itu konon ada Ekute, ada Cowboy Junior, ada Anang Asanti, terus kemudian ada Kuburan dan lain-lain lah, ada banyak. Dan di hire di sana, bisnis saya tetap jalan, cuman pengalaman baru di record label, industri musik yang lebih scale up akhirnya juga saya jalani sampai kemudian itu saya 2 tahun saya kemudian berhenti untuk lanjut. Ada tawaran di media. Di media itu juga handle untuk event community. Jadi karena saya memang backgroundnya juga suka membuat komunitas dan ikut komunitas, akhirnya digandeng oleh perusahaan ini. Akhirnya gimana caranya untuk menggait komunitas se-Indonesia untuk bisa dibuatin event-event yang casual. Itu juga jalan waktu juga 2 tahun. Setelah 2 tahun itu pun baru saya banting setir nih, Bro Sailong. Banting setir ke hal yang dulu kampus saya temui, yaitu bikin IO sendiri. Bikin IO. Sampai sekarang pandemi. Oh, sampai pandemi. Pandemi, hancur. Pandemi itu paling ini nih. Paling banyak yang bikin orang banting setir nih. Ke kiri kanan antara hancur atau tambah hancur gitu. Iya, betul. Boleh kasih kisi-kisi. Waktu pandemi itu gimana, Bro? Kalau pandemi, jujur karena waktu itu proyek-proyek banyak yang postpone, bahkan sampai sudah ada kontrak nih, tapi di cancellation karena force major. Karena force major saya angkat tangan ya. Akhirnya proyek banyak yang cancel. Dari tim juga banyak yang akhirnya kita selesaikan. Kita juga, saya juga selesaikan, maksudnya PHK ya? Iya, jangan jelas-jelas satu. Terus akhirnya ya sampai teman-teman ngerti. Sampai juga, jujur saya sampai namanya usaha ya, zaman dulu kan ada duit masuk, terus kemudian terus kemudian berani invest, terus kita ambil ke bank sampai rumah saya gadein. Nah, karena dulu mikirnya event nggak akan ada pandemi, ya udah. Terus begitu sudah muncul keberanian saat itu, akhirnya menjadi resiko di era pandemi adalah ya karena saya terlalu agresif di bisnis, sehingga saat pandemi tiba pun saya harus membayar hutang-hutang bisnis saya itu dengan menjual rumah. Pokoknya rumah habis, mobil habis,
sisa motor. Nah, akhirnya disitulah titik dimana kita harus move on ke Solo dengan Berarti ini pikiran awal titik baliknya nih. Titik Titik balik baliknya. di 2020 nggak tahu mau ngapain, terus ATM udah tinggal 1 juta waktu itu, karena itu harus bayar semua urusan yang berkait dengan bisnis. Nah, kita ya tadi titik baliknya adalah kalau orang diuji itu pasti di baliknya ada solusi, dan setiap ada masalah pasti di baliknya tuh ada keberkahan, dan itu yang kita yakinin. Dan di situ tiba-tiba muncul ada calling dari mantan bos saya dulu untuk membuka warung nasi berkah, dan situlah awalnya kita bisa backbone ya, kembali ya, buka warung walaupun kita sederhana, dapur di belakang untuk melayani produksi dan kemudian distribusi ke orang-orang yang membutuhkan sesuai pesanan donatur. Berkembang lagi jadi catering nasi box yang melayani pesanan perusahaan-perusahaan atau event-event. Begitu lockdown terbuka, itu klien telepon dan akhirnya IO saya jalan lagi, cuman yang versi lebih compact, yang enggak heavy. Jadi benar-benar kalau dulu kan mungkin pakai SDM-nya lebih banyak yang ini ya, in-house ya. Kalau sekarang benar-benar untuk efisiensi kita full freelance. Jadi by project, tim freelance jalan. Udah akhirnya malah dapat 2 nih. Dan kalau nggak ada pandemi nih mungkin nggak ada dapur kedai ABRI istri saya, dan mungkin nggak akan ada misi warung kopi ini yang mau dibangun. Sebelum masuk ke situ nih. Mungkin nggak ada kopi ya. Sebelum masuk ke situ. Kita pengen tahu juga siapa sih sosok yang paling berpengaruh dalam hidupnya Bro Sobi nih? Oke. Kalau ngomongin sosok paling berpengaruh, kita pengen tahu nih siapa yang sosok berpengaruh. Misal kita waktu lagi down lagi nih, siapa sih sebenarnya gitu? Yang kan jelas, ada nih pasti. Ada. Ya, oke. Yang jelas. Boleh nggak disebutin nih? Boleh. Oke. Kalau dari versi saya itu, yes. Karena sehari-hari nempel dengan beliau, jadi jawabannya adalah istri saya. Oh, istrinya. Istri saya tuh yang benar-benar tiap hari kita saling komunikasi, mulai lagi ada di teras, makan di meja, sampai tempat tidur kita diskusi. Support terus ya, diskusi ya, untuk hal-hal apa yang kita bisa jalani bersama. Terus yang kedua juga ada satu orang sahabat yang sekarang saya anggap jadi saudara saya. Baru kenal di tahun 2020, itu namanya Yudi Maulana. Dia adalah owner salah satu IO terbesar di Solo. Ada hubungan sama Arman Maulana ini? Oh, dia penggemar Arman Maulana. Makanya namanya Yudi Maulana. Terus ya Yudi Maulana ini ya owner dari event organizer di Solo. Terus kemudian dia orang sangat humble, sangat sederhana, baik, luar biasa, suka menolong dan suka memberikan ide-ide di saat kita mungkin mentok. Itu saya biasanya ngobrol sama beliau, dan sampai sekarang kejaga persahabatan kami udah nggak kayak sahabat atau temannya, cuma udah kayak bener-bener saudara lah. Dan dia yang sering karena saya orang baru di Solo, saya nggak ada link, nggak ada teman-teman kayak sekarang kan. Terus akhirnya dia yang memperkenalkan ke jaringannya dia mau sepertinya kayak memberikan akses penuh ke yang dia punya untuk bisa support saya untuk bisa kembali ke back to business. Sob, ini kalau mau tanya ini, pencapaian apa sih yang paling kamu banggakan gitu? Pernah kamu capai ini? Ini kayak paling tinggi gitu, kayak paling gue proud banget sama ini gitu. Pencapaian tertinggi. Oke. Waduh, pencapaian tertinggi sebenarnya harus satu ya, nggak boleh 2 ya? Boleh. Nggak masalah. Kan nggak ada 2-1. Boleh, 2. Boleh. Biar teman-teman tahu aja. Oke. Pencapaian tertinggi saya adalah saya berhasil hidup di Solo dengan keluarga saya hingga saat ini. Itu yang pertama. Dan mereka bisa berjalan sesuai dengan planningnya masing-masing yang kita rancang bersama. Dari istri, anak-anak,
Terus anak-anak sekolah di sini aja dengan community yang mereka punya udah happy banget. Terus saya di sini diterima di saudara-saudara Manan Pagi Basket, ngebentuk bareng komunitas ini bersama Siolung, itu tertinggi juga buat saya. Pokoknya hal-hal apapun yang ada di Solo ya karena saya datang ke Solo dan berhasil bangkit, itu ya titik tertinggi saya. Yang pertama. Kalau yang kedua, titik tertinggi yang saya happy adalah membangun empire saya sebelum ditimpa pandemi, yaitu memiliki IO sendiri sih. Waktu di Jakarta, dan alhamdulillah ketika pandemi pun bisa diterusin lagi walaupun Wait, boleh cut bentar. Nama IO-nya apa, Sob? Kalau boleh tahu. Jadi teman-teman bisa nih kita iklan nih. Namanya tolong sebutin dengan. Ini kata apa? Lanjut. Lanjut. Oh, sih. Lanjut. Okay. Gak apa-apa, lanjut, Bro. Nama IO. Iklan sekalian nih. Ya. Kalau kalian butuh IO, nih. Wis. Ya. IO-nya apa namanya, Bro? Legenda Plus. Legenda Plus. Kalau mau kontak sama siapa, Bro? Kontaknya nanti ada di IG, nanti kita ada mungkin di caption ya. Oke, nanti kita kasih caption di bawah ya guys ya, kalau mau IO ya. Oke. Thank you. Oke, seterusnya gue ada pertanyaan yang beberapa. Nah, sebelum nanya, lu suka kopi hitam nggak nih? Oh iya, ini. Kita ngopi dulu. No sugar ya, yang ini ya. Tapi tenang, buat Bro Shelon gue buatin yang light. Oke, light. Memang sukanya kopi light guys. Tos dulu ah. Tos dulu. Kayak bule-bule. Iya. Nice. Lanjut ya, Bro. Ya. Dengar nih. Lu mau buka kopi nih. Kita mau masuk kopi. Iya. Gue udah lihat nih biji kopi di depan, biji kopi. Wah, ini. Baik kalau gue sering scroll ya, lihat-lihat IG statusnya apa. Dia kayak bertani gitu. Apaan sih, ngapain Sob ini? Nah, boleh dong Sob ceritain. Ini mau ngapain sih sama Sob kopi nih, Sob? Ini kopi juga sesuatu yang panjang ya, tapi seru ya. Saya coba resume. Untuk kopi sendiri itu awalnya nggak kepikiran mau bikin warkop. Sebenarnya awalnya kepikiran cuman pingin bertemu dengan petani kopi, terus kita ngelola bareng. Habis itu bijinya kita proses bareng sampai bisa dinikmati oleh konsumen. Tapi ternyata pas kesininya malah teman-teman nyaranin buka warkop di sini. Terus kapan nih Sob kalau boleh tahu? Insya Allah sih sebenarnya 17 Agustus. Oke, catat ya, 17 Agustus. Alamatnya di mana? Alamatnya Sri Gunting 3 nomor 23 gitu. Sri Gunting 3 nomor 23. Ulangin lagi ya, Sri Gunting 3 nomor 23. Tanggal 17 Agustus. Semua datang ya. Oke. Undangannya khusus after 17 ya. Kita bikin tanggal 18, karena 17 banyak acara. Oh ya, 17 kita upacara dulu. Tanggal 18. Nama warkopnya apa nih? Namanya Warkop Sobi. Warkop Sobi. Oke. Apa sih keunggulannya kamu? Kita lihat nih banyak nih akhir-akhir ini Solo itu semua culture-nya kopi. Kafe, kopi sepanjang jalan Slamet Riyadi tuh kopi semua nih. Apa sih yang kita bisa unggulin dari punya Bro Sobi nih? Bedanya apa nih gitu? Yuk, kasih tahu. Kalau ngomongin keunggulan, kalau yang di sini jelas isinya 70% adalah kopi Gunung Lawu. Oke. Jadi kita tidak serve selain kopi Gunung Lawu, kecuali selain itu adalah Temanggung. Dan yang selebihnya ya seasonal ya, kadang ada Aceh Gayo, kadang ada Toraja, kadang ada Bali, tapi itu seasonal dan jarang sekali. Jadi pertama kita mau mengangkat kopi Lawu, dan juga kopi kita sister company-nya adalah kopi Temanggung. Terus keunikannya adalah gitu kalian datang, kalian pingin versi ngambil kopi kami yang kiloan di gudang kami juga bisa langsung memilih. Oh, berarti jual kiloan juga? Jual kiloan juga, khusus yang buat para teman-teman kopi yang lain atau yang ingin nyetok banyak di tempatnya, silakan bisa diambil. Lalu yang terakhir, Warkop Sobi ini keunikannya adalah kita pingin connecting people. Jadi datang ke sini nggak cuman
kita ini beli kopi, tapi Anda semua ngobrol sama saya, dan saya akan berusaha untuk memberikan experience untuk bisa berkenalan dengan monggo tamu-tamu yang dari sini, anggap aja teman baru kalian. Jadi nggak ada gap di sini datang hanya untuk ngopi. Kami sediakan tempat untuk berkenalan, menambah interaksi antar ngumpul lah ya gitu ya. antar teman barunya. Kita ngumpul, ngobrol, ngopi ya kan, Yes, bahas A sampai Z. Bebas masuk, ngumpul semua Luar di sini, biasa. ngobrol, kenal teman baru semua. Gitu. Ngomong-ngomong nih, kita sedikit kulik tentang kopi nih. Apa sih bedanya keunggulan dari kopi yang dari Lau ini sendiri sama Temanggung? Nah, Lau dulu gimana? Kalau Apa untuk yang Lau itu yang jelas untuk dari fruity-nya dapat. Terus Fruity, ya, oke. bitterness-nya juga dapat. Bitterness, Terus oke. sweet, nah sweet-nya cuman agak kurang tebal. Kalau dari segi manisnya mungkin setelah diminum nggak terlalu yang aftertaste nonjol. ya, aftertaste-nya. nggak terlalu Oke. nonjol. Oh, Temanggung? Temanggung gimana? Kalau Temanggung itu ada dark coklatnya. Oh, ada dark coklat. Ada dark coklatnya, Oke. dark taste-nya. Baru tahu. Terus, nah itu, terus memang agak bau tanah, terkesan bau tanah. Tapi di situ ada, kalau misalnya nanti di deep research lagi di experience mouth-nya kalian itu ada lemon sama nangka untuk yang Temanggung. Gitu. Berarti ada fruity-fruitynya juga? Ya, cuman dia lebih spesifik ke entah kenapa nangka sama lemonnya muncul. Nangka sama lemon muncul. Iya, itu untuk yang Temanggung ya. Jadi kita bahas basket, perjalanan hidup nih sampai ke kopi nih ya, teman-teman ya. Oh iya, mau tahu bro, luar biasa. Biar salah. Gimana, untuk yang warkop ini, non sewu banget, bukan sombong. Ini buka itu cuma seminggu 3 kali. Oke. Itu pagi jam 6 sampai jam setengah 11 siang. Oke. Karena apa? Karena juga saya kan harus ada bisnis lain yang harus saya urus. Jadi ketika saya misalnya jalan, ya otomatis ini nggak. Ntar kita kasih jadwal ya. Tanggalnya ya. Nanti infonya dari sosmed kok biasanya. Gampang, oke. Kalau sosmednya apa nih? Sudah dibikin belum nih? Oh, udah. Udah, apa nih? Kalau boleh tahu, kasih tahu teman-teman nih. Baru buat, namanya di IG atau apa nih? IG, oke, IG. Instagram, namanya Kopi Sobi 323. Oke, Kopi Sobi 323. Ntar kita tag lah di bawah ya, captionnya teman-teman. Asik. Kalau berarti perjalanan hidup nih, Sobi ini berarti banyak, kalau saya ringkas ya, itu di Malang waktu awal, bener nggak? Kuliah ya. Kuliah tahun 95 tuh. Oh, langsung lompat ke kuliah ya. 95 ya, kita ngomong kuliah ya. 95 kuliah sampai accident itu tadi. Ke 98, 3 tahun itu ya. Itu boleh tahu nggak yang cedera itu temen atau siapa tuh Bob? Yang sampai kena. Sebenarnya kenal. Oh, kenal. Cuman dia sengaja main. Unsur sengaja enggaknya saya kurang tahu. Terus karena memang posisi basket itu kan saat kita mau rebound di udara, dia masuk badannya sehingga keseimbangan itu jadi apa? Tidak terjadi. Ya udah jatuh keseimbangan. Tapi udah case close ya. Udah apologize juga ya. Udah selesai. Berarti 95 ke 98 ini cedera ya kan, kemudian masuk lagi kuliah lagi ya. Kuliah lagi 98 sampai 2005 itu. 2005 kemudian masuk perbankan di 2009 ya. 2005 sampai 4 tahun ya kan. 2009 kemudian masuk ke Seven Music itu tadi ya. Berarti itu di Jakarta ya? Semua di Jakarta. Waktu kuliah itu di Jakarta. Kalau yang Bang Danamon di Bandung. Oh, Bang Danamon di Bandung. Wah, pindah sini ke sini ya. Malang, Bandung, Jakarta. Di Jakarta sampai tahun 2020 bener ya, pandemi. Terus back to Solo 2020. Kemudian sekarang activity sampai ke IO, punya IO sendiri tadi ya, Legenda Plus. Dan sekarang dia mau buka warung kopi Sobi. Oke guys, mungkin kita sampai di sini dulu. Thank you bro atas kopinya, dan jangan lupa mampir ke Kopi Sobi nanti 17 Agustus. Dan jam bukanya nanti kita semua kasih di caption ya, di sosmed ya, kita info di sini ya. Ada kata-kata buat teman-teman dulu, apa nih? Kata-kata bijak nih. Asik. Kita suka kata-kata bijak. Kata-kata bijak. Di tengah kondisi yang ruwet saat ini,
jangan mematahkan proses kita untuk mendapatkan cita-cita kita. Itu Wih, aja sih. asik. Oke, Go. Ya, Terima kasih, thank you banget, Bro. Bro Thank you Solo. atas waktunya. Sukses buat podcastnya. Oke, thank you. Terima kasih. Sampai Terima ketemu kasih. lagi. Thank you.